Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fenty dari kelas AKB01 akan mempresentasikan hasil jawaban UTS Statistika. Soal pertama diminta membuat tabel distribusi frekuensi. Berikut ini merupakan tabel data yang telah saya urutkan dari terkecil ke terbesar. Data jenjang pendidikan dan provinsi SD sederajat pada tahun 2021. Untuk mencari range, rumusnya R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Sama dengan 99 yaitu jumlah terbesarnya dikurangi 78. Sama dengan 21. Lalu untuk mencari jumlah kelas, sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. 1 ditambah 3,322 dikali log N. Lognya yaitu 34. 34 dari jumlah data yang telah terurut di atas. Maka menghasilkan angka 6,08266. Kita bulatkan menjadi 6 kelas. Lalu untuk mencari kelas interval, rumusnya CI sama dengan R dibagi sigma K. R itu range yaitu 21 dibagi jumlah kelas yaitu 6. Menghasilkan 3,5. Kita bulatkan menjadi 4 kelas interval. Selanjutnya diminta membuat tabel distribusi frekuensi. Kelas 1 sampai 6. Lalu ada kelas interval dari angka 78 sampai ke 81. Nilai frekuensinya 1 dari 82 ke 85 yaitu 0. Begitupun selanjutnya. Lalu soal berikutnya diminta membuat diagram OGIF. Berikut ini tabel kurva OGIF. Kita masukkan nilai kelas interval lalu frekuensinya. Ada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Yaitu frekuensi untuk mencari frekuensi kurang dari 1 ditambah 1 1, 1 ditambah 0 1, 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 15 16, 16 tambah 15 yaitu 34. Lalu untuk mencari frekuensi lebih dari, kita pindahkan frekuensi dari sini 15. Yaitu 15 tambah 15, 30, 30 ditambah 3, yaitu 33, 33 tambah 0, 33, 33 tambah 0, 33, 33 tambah 1, 4, 34. Berikut ini merupakan kurva OGIF yang telah saya buat dalam Excel. Lalu yang C. Pertanyaannya, berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 85% ke atas? Jawabannya adalah 33 provinsi kecuali Papua di angka 78 tingkat penyelesaian pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, diminta menentukan median dan modus dari data tersebut. Satu, untuk mencari mean atau rata-rata. Kita masukkan kelas intervalnya. Untuk mencari nilai tengah, yaitu caranya 78 ditambah 81 dibagi 2, maka menghasilkan 79,5. Lalu 72 ditambah 85 dibagi 2, maka menghasilkan 83,5. Begitupun selanjutnya. Lalu untuk mencari nilai f(x) ini, yaitu frekuensi dikali nilai tengah.
1 dikali 79,5, hasilnya 79,5. Lalu 0 dikali 83,5, maka hasilnya 0. Begitupun ke bawah. Berdasarkan data tersebut, nilai min adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. X bar sama dengan 3279, yaitu hasil dari nilai Fx ini, dibagi 34 dari jumlah frekuensi. Maka X barnya menghasilkan 96,44. Berdasarkan data tersebut, maka nilai meannya adalah 96,44. Lalu untuk mencari modus atau data yang sering muncul, kita masukkan kelas interval dan frekuensinya. Di sini kelas interval yang sering muncul yaitu di antara 94 sampai 97 dan 98 sampai 101. Berdasarkan data tersebut, nilai modusnya adalah modus pertama, yaitu modus sama dengan LO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C1 sama dengan 94. 94 adalah kelas interval pertama, ditambah 12. 12 itu dari nilai frekuensi 15 dikurangi 3, maka hasilnya 12. Yaitu 12 dibagi 12 ditambah 0 ditambah dikali 4. Maka modusnya adalah 98. Lalu modus kedua, 98 ditambah dalam kurung 0 dibagi 0 ditambah 15 dikali 4, hasilnya sama 98. Lalu soal selanjutnya diminta untuk mencari median atau nilai tengah. Kita masukkan kelas interval dan kelas frekuensi. Untuk mencari frekuensi kumulatif, yaitu dengan cara ditambah dengan menyelang. 1 tambah 0, 1, 1 ditambah 3, 4, 4 tambah 15, 19, 19 tambah 15, yaitu 34. Berdasarkan data tersebut, nilai mediannya adalah median sama dengan LO ditambah C1 dalam kurung setengah N dikurangi kumulatif dibagi frekuensi. Median sama dengan 94. 94 didapatkan dari kelas interval pertama ini. Ditambah 4. 4 yaitu jumlah kelas dari 94 ke 97, 4. Lalu 17. 17 dihasilkan dari jumlah frekuensi dibagi 2. 34 dibagi 2 yaitu 17. Dikurangi 4 dibagi 15 dari frekuensi. Maka mediannya yaitu 97,46. Pertanyaan selanjutnya diminta menentukan nilai skewness. Kita masukkan di sini ada kelas interval, nilai frekuensi XI, XI dikali FI, XI dikurang X bar, XI dikurang X bar pangkat 2, FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2, XI dikurangi X bar pangkat 3, dan FI dikali XI dikurang X bar pangkat 3. Untuk mencari XI, caranya yaitu 78 ditambah 81 dibagi 2, yaitu 79,5. Begitupun selanjutnya ke bawah. Lalu untuk mencari XI,
dikali FI, caranya tabel FI dikali XI. 1 dikali 79,5 hasilnya 79,5. 0 dikali 83,5 hasilnya 0. Lalu 0 dikali 87,5 hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Lalu untuk mencari XI dikurang X bar, karena kita tidak tahu X barnya berapa, kita mencari rumusnya dulu. Kita mencari hasilnya. Untuk mencari X bar, rumusnya X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. X bar yaitu 3279 dibagi 34. Maka X bar ini menghasilkan 96,441. 94,1 dikali X1 dikali 79,5, maka menghasilkan minus 16,941. Lalu di sini untuk mencari XI dikurangi X bar pangkat 2, jumlah dari sini kita pangkatkan menjadi 2. Misalkan minus 16,941 dipangkatkan, maka hasilnya 286,997. Lalu untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 3, yaitu hasil dari ini minus 16,941 kita pangkatkan menjadi 3, maka menghasilkan 488024,326. Untuk mencari FI dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 3, yaitu FI dikali XI lalu dikurangi X bar lalu dipangkatkan menjadi 3. Lalu soal berikutnya mencari standar defisiasi. S sama dengan akar sigma FI dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. S sama dengan akar 513,88, yaitu hasil dari FI X dikurangi X bar pangkat 2 ini, yaitu 513. Pertanyaan selanjutnya untuk mencari standar defisiasi, yaitu S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurangi 1, yaitu 513,8, yaitu hasil dari sini, dari jumlah FI XI dibagi 34. 34 merupakan jumlah dari frekuensi dikurangi 1, maka hasilnya S sama dengan akar 15,57 sama dengan 3,94. Lalu SK sama dengan alpha 3 dikurang sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. 4807,03 dibagi 34 dalam kurung 3,94 hasil dari S ini, lalu dikuadratkan 3.
minus 4.807,03 dibagi 34 dalam kurung 61,16. Kita jumlahkan, maka hasil dari SK sama dengan alfa 3 yaitu minus 2,31. Jadi SK terlebih kecil dari 0 adalah memiliki kemiringan negatif atau menceng ke kiri atau tidak mendistribusikan secara normal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.